Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana caranya membuat pupuk organik padat. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara pembuatan pupuk organik padat, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yaitu ada saya sendiri, Christopher Eka Simuraya, ada Riki Muhammad dan Okta Manita Maharani. Karena nggak sabaran, yuk kita simak videonya. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan pupuk kandang. Untuk alatnya ada garu itu sendiri yang digunakan untuk mensortir kotoran kandangnya agar dapat bersih dan dapat menjadi butiran-butiran kecil. Lalu ada sekop untuk mencampur-campurkan atau mengaduk kotoran kandangnya. Lalu ada gayung yang digunakan untuk mengambil air dan mengaduk. Lalu ada semprotan yang digunakan untuk menyemprot kotoran kandang yang sudah ditebar atau diratakan. Lalu ada gula merah yang digunakan untuk bahan dalam penyemprotan. Lalu ada air. Lalu ada EM4 yang digunakan untuk penguraiannya agar lebih baik. Yang terakhir ada pupuk kandang itu sendiri. Sebagai langkah utama, kita siapkan bahan utamanya, yaitu kotoran kambing murni untuk kemudian sortir. Tujuan dari disortir ini untuk menghindari bahan lain yang tercampur dengan bahan asing lainnya. Seperti contohnya ini ada sampah plastik, lalu ada kotoran-kotoran lainnya dan juga ada seperti pecahan-pecahan kayu. Tujuan dari disortir ini juga agar membuat kotoran kambing menjadi lebih kecil dan agar terurai. Setelah disortir, kotoran kambing dihamparkan agar menjadi tipis seperti ini. Selanjutnya, siapkan wadah atau ember berisi air bersih atau juga gunakan air tanah untuk mencepat proses fermentasi. Digunakan EM4 untuk mempercepat penguraian. Untuk pengaktifannya dapat dengan cara dikocok. Kemudian dicampurkan air dan ditambahkan molase. Takarannya 100 kg kotoran air kambing murni dibutuhkan 2 botol. Perlu molase untuk bakteri menguntungkan. Dapat menggunakan tetes tebu, namun kali ini menggunakan gula merah. Aduk hingga tercampur merata dan diamkan sesaat. Selanjutnya, langsung siapkan tangki sprayer. Masukkan cairan tersebut dan siap digunakan untuk menggunakannya dan mencipratkannya ke seluruh dari kotoran kambing tersebut untuk benar-benar merata. Untuk mempercepat, harus dibolak-balik dan disemprot. Setelah itu, tingkat kebasahan 30-40% dengan ciri-ciri menggumpal dan padat, tidak hancur. Lalu masukkan kotoran kambing ke dalam karung. Memiliki nilai karbon lebih tinggi daripada N. Jika diberikan tanaman langsung, akan rebutan makanan kepada mikroorganisme. Penyebabnya tanaman akan layu. Pentingnya kotoran kambing harus difermentasi dulu sebelum digunakan secara langsung. Manfaat pupuk organik adalah kaya unsur hara, fosfor, nitrogen, dan kalsium, dan dapat memperbaiki struktur tanah, mempermudah penetrasi akar, membuat tanah lebih gembur, drainase lebih baik sehingga tanaman produksinya lebih optimal, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, serta ramah lingkungan dan mudah terurai. Setelah itu dimasukkan ke karung dan tidak terlalu penuh.
Ikat dan tempatkan di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari dan air hujan secara langsung. Untuk pengecekan dari pupuk organik dilakukan sebanyak 2 minggu dalam sekali. Seperti itu penjelasan dari tahap proses pembuatan pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing. Nah, jadi seperti itu teman-teman pembuatan pupuk organik padat. Untuk fungsinya sendiri, pupuk organik padat ini berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki kualitas tanah jangka panjang, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, untuk kita semua dihimbau agar menggunakan bahan-bahan organik agar pertanian kita dapat berlanjut dan ramah lingkungan. Terima kasih, ini saja dari kelompok kami.